sama makan kerupuk yang harganya $3. Ini mah bikin sendiri di rumah bisa. Itu apa nggak bisa? Partai. Harga 2395 tambah surcharge 2495. Sekitar 260 ribuan lah di rupiah. Mahal sekali. Gua review juga rasanya nasi gorengnya tuh kayak apa. Gua spill aja ya sekarang. Ini gua kalau jujur, ini dibilangnya ngejatuhin usaha orang. Gimana nih? Gini aja, gua jujur aja deh. Baku dapat ulang nih Nyong Piano. Video kali ini agak beda dari video-video yang gue buat sebelumnya. Video sebelumnya kan cuma duduk, terus kita ngobrol agak serius gitu ya. Nah sekarang gue ceritain background story-nya dulu ya, kenapa gue buat video ini. Jadi video-video Reels gue dan TikTok gue beberapa itu viral di konsep video yang sama, yaitu gue beli sesuatu, terus gue konversikan harga dolarnya ke rupiah, terus gue kaget dengan harganya. Terus ada yang komen, gue lupa di TikTok apa di Instagram, dia bilang, buat vlognya bang, saya kabulkan, ini saya buat vlog YouTube-nya. Mau jalan beli nasi goreng, oh bukan nasi goreng, nasi goreng. Dan saya akan jalan bareng sapunya teman. Oke, kita ketemu nanti di sana ya. Sambil jalan kita ngobrol-ngobrol kali ya. Gue ngebahas yang soal kontennya dulu. Itu kenapa ya bisa viral ya? Maksudnya orang bisa suka gitu. Kalau menurut gue sih karena ya lucu aja gitu reaksinya, mengkonversikan ke rupiah. Tapi itu beneran initial thought gue gitu, yang gue pikirin waktu mengkonversikan harga dolar ke rupiah. Kalau kagetnya mah ya udah direncanain gitu, artinya itu kan kontennya udah direncanain gitu. Tapi sebenarnya konten-konten yang gue buat di Instagram itu yang kayak gini-gini, yang skit-skit kayak gini ya, itu kebanyakan kalau yang ada hubungan yang bandingin Indonesia sama Australia, ya itu initial thought gue gitu. Kayak misalnya di Australia nyebrang itu ada beberapa zebra cross itu yang mobil tuh benar-benar harus berhenti, harus dikasih yang nyebrang jalan, walaupun lu masih agak jauh tapi dia harus berhenti, harus ngasih pejalan kaki. Nah itu apa tuh, nanti gue hubungin sama yang ada di Indonesia gitu ya. Sama harga ini juga kayak gitu. Sebenarnya gue nggak berencana bikin konten ini terus menerus, tapi jadi ini gue cerita aja ya ke kalian nih, ke viewers YouTube. Jadi ini background story kontennya. Jadi gue di salah satu festival di Indonesia ada tuh konten gue beli Nutrisari. Nih kontennya ada di sini nih. How much is that? $8. $8? Ya, 80,000 rupiah. 80.000. Anjing mahal banget, Cok. Nah, di konten itu ya udah biasa kan. Gua beli Nutrisari harganya $8, terus gua konversikan ke rupiah 80.000. Kaget gua gitu. Anjir mahal banget 80.000. Gitu udah selesai. Nutrisari 80.000. Di tempat kalian berapa? 2.000 kali, 3.000. Nah, terus dia ketawa-ketawa, dia juga tahu ceritanya. Long story short, tiba-tiba ada yang nge-DM gua, komen intinya nggak suka lah dan sebagainya ya. Maksudnya yang dikritisi itu intinya itu harga mahal itu ada alasannya. Kenapa $8, kenapa 80.000 itu ada alasannya, itu yang dikritisi itu. Ada yang bilang, jangan ngebandingin dong harga-harga di Australia sama di Indonesia, pasti beda dan sebagainya. Nah usut ternyata yang kritisi yang punya yang jualan ownernya. Ya gue sih udah jelasin sih di situ bahwa itu kan nggak ada intensi apa ya, kayak menjatuhkan gitu, karena tuduhannya kan seakan-akan yang tersirat itu jangan beli di sini, ini Nutrisari mahal nih, ini penipu nih yang jual nih, ini mau liburan ke New York atau apa gitu. Seakan-akan itu kan, padahal kan ya gue jelasin di situ itu gue sekedar ngebandingin aja, ngekonversiin aja gitu, dan komedinya di situ bahwa misalnya harganya $4 terus gue konversiin ke rupiah 40.000, ya reaksi gue akan sama, dan orang Indonesia juga pasti akan kaget-kaget juga kan gitu. Dibandingin di Indo paling mahal goceng lah 5.000, di sini 40.000. Sayangnya bukan itu yang ditangkap. Dan karena ini, pertama gue lihat, banyak yang suka nih. Kedua, gue
gue juga ada perasaan mau membuktikan bahwa ini kayaknya lu deh yang kebaperan gitu. Karena harusnya ini kan diambil sebagai opportunity memperkenalkan bisnisnya dia gitu ya. Kalau gue jadi dia sih gue komen di bawah situ kayak cobain juga dong apa misalnya es blewah kita yang mahal ini. Itu misalnya apa, karena orang-orang Aussie mengerti gitu. Harga mahal mengerti gitu. Ya tapi ya karena salah satu yang dipermasalahin itu banyak orang Indonesia yang wah mahal banget mahal. Ya orang Indonesia ya. Gua aja kaget gitu. Kalau gue pakai mindset Indonesia ya gitu, kaget gue. Ya gue semuanya deh sama, nasi goreng harganya 200.000. Pakai mindset Indonesia pasti oke, mahal banget ya. Tapi karena tinggal di Aussie, tahu harga-harga kayak gitu adalah harga-harga yang wajar. Dan yang bersangkutan kayaknya fokus ke yang ini nih gitu, orang-orang yang anggap mahal. Itu gue udah coba jelasin juga, yang anggap mahal ini kan bukan marketnya, sebenarnya nggak usah terlalu diperduliin gitu. I mean orang Indonesia nggak akan order Nutrisari jeruk nipis dari Australia kan gitu. Kirim pakai DHL. Iya, kirim pakai DHL atau abang Gojeknya suruh renang kan nggak mungkin gitu. Ngerti ya maksud gue ya. Terusnya konten gue kan di situ kan bikin orang yang tinggal di Indonesia yang terbiasa dengan harga Indonesia kaget gitu. Thank you. Ada tripod. Oke, kita sudah sampai, sudah parkir. Kita nyebrang nih. Karena bukan tempat penyeberangan, parah nih, agak ngelanggar dikit nih. Nah, tapi aduh, ya ampun. In our defense, kalau di tempat yang kayak gini ya cukup biasa kok. Salah, tapi Salah, tetap salah. nggak ada tapi. Oke, dia kayaknya udah order duluan tuh. Gua menyusul masuk ke dalam tadi habis gua pasang tripodnya. Jadi di video ini yang bakalan gua kasih tahu ya tentunya bukan cuma harganya, tapi ada yang minta review juga kan, pengen tahu gimana sih rasanya nasi goreng 200.000. Nah ini gua review. Gua masuk ke dalam dulu. Saya order. Hi. Yeah. Can I get the Chinese special? I'll go with small, please. That's it. Oh, can I get the crackers as well? Yep. I just get one, yeah? Yeah, you got this now. There's your order number. Sorry. You're right. Thank you. Oke. By the way, sengaja tadi kameranya nggak gue arahin ke dia karena gue takutnya ini kan tidak konsensual ya. Kalau nggak sengaja kelihatan sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya gue gini-giniin, gue ngerasanya agak kurang serem. Anyway, gue nggak tahu suara gue kedengeran apa enggak ya. Di sebelah ini itu tempat masaknya tuh kelihatan. Gue liatin dulu. Waktu kita rekam, DP memasak selesai. Saya mau makan kerupuk yang harganya $3. 33.000 kalau kursnya 11.000 ya dalam rupiah. Anjay. Jadi anjay. Jadi ada tempat ininya kayak sayurannya gitu dimasukin dalam satu mangkok, dipisahin. Itu jadi satu porsi tuh. Baru itu bahan-bahan yang akan dipakai dalam satu porsi itu untuk dimasak. That makes sense. Boleh oke. Kalian bisa lihat kan ada beef, ada apa gitu dimasukin dalam satu wadah. Jadi nggak ribet gitu, nggak ngambil ya udah disatuin dalam satu wadah, nggak ribet gitu, nggak sambil masak ngambil ini Hah? Kayak kalau mana mau lebih amat di sana. Kayak vlogger makanan. Review. Oh, kerupuk 33.000. Apakah ini harga yang wajar di Melbourne, di Australia? Nggak tahu. Kalau gue kedengeran kayak mudah-mudahan kedengeran. Kayaknya sih wajar ya, $3. Wajar sekali. Sangat wajar. Di salah satu tempat makan yang gue suka di Melbourne, di kotanya. By the way, gue bukan di Melbourne ya, sekarang di pinggiran. Namanya Warrnambool.
250-an kilo dari Melbourne. Bukan pinggiran. Udah di Karawang kalau di sana. Karawang ke sana lagi. Enggak, bukan Karawang. Apa yang 200 kilo dari Jakarta ya? Bandung berapa kilo? 800. Kayaknya 360-an ya Bandung. Apa yang 200 kilo? 260. Mana ada kota Mobagu? Apa ya? Iya, 200 sekian kilo. Anyway, di kota Melbourne itu ada China Bar, kalau tahu. Itu juga jual kerupuk. Itu harganya lebih mahal $4 tapi lebih banyak porsinya. Dan ya emang segituan harganya. 40.000, kayak ini 30.000. Rasanya sejujurnya enak, tapi ya gimana ya? Kalau dirupiahin tuh jadi kayak ini mah bikin sendiri di rumah bisa. Rasanya ada duit-duitnya. Ada nyesel-nyeselnya. Kalau dirupiahin kerupuk satu gini berapa yang 2.000 rupiah? Ini 33.000. Buat yang nasi goreng kalian, gua nggak tahu kalian kelihatan apa enggak. Di situ tuh ada size-nya tuh. Nah itu ada ukurannya. Small, regular, big. Nah dia yang ngambil yang big nih. Gua tadi ngambil yang small. Kenapa? Karena di rumah gua udah makan. Itu apa nggak bisa? Patai. Thai chicken pork belly. Itu berarti kue tiaw kan sebenarnya. Harga 2395 tambah surcharge 2495. berarti sekitar 260 ribuan lah di rupiah. Mahal sekali. Ada orang yang kayak anjing 260 ribu. Makan kue tiaw 260 ribu. Kita sedapa 10 lalapan. Lalapan untuk 5.000. Yang ayamnya ayam besar. Nanti gua review juga rasanya nasi gorengnya tuh kayak apa. Gua spill aja ya sekarang. Kenapa gua nggak pesen Indonesia nasi goreng? Di konten gue itu, nih kalian bisa lihat lagi. Itu kan gua pesen kan Indonesia nasi goreng. So, what are you having? Oh, it's Indonesian nasi goreng. Can I get the Indonesian nasi goreng? Ini gue pesannya tadi Chinese special fried rice. Ini gue kalau jujur, dia dibilangnya ngejatuhin usaha orang. Gimana nih? Nanti owner udah bos, komen. Gue gak tahu suara gue kedengeran apa nggak. Mudah-mudahan kedengeran ya lagi-lagi. Emang mendingan kayaknya di rumah aja deh. Jadi bisa lebih enak juga ngomong. Oke, soal tadi, gue gak tahu. Coba kalian komen deh. Menurut kalian nggak apa-apa nggak kalau kalian nggak suka sama makanannya terus kalian ngomong gitu di konten? Nggak apa-apa nggak gitu? Kalau buat gue sih, ini tuh kayak lihat orang aja. Maksudnya gini, lihat orang boleh nggak kita bilang kayak jelek itu orang gitu? Boleh nggak? Sebenarnya kurang etiknya nggak kan? Etiknya nggak kan? Tapi kalau misalnya kita orang bilang itu bukan tipe gua, ya, itu bukan tipe gua, langsung kayaknya biasa aja deh dia, biasa aja deh. Masih kayaknya masih oke ya gitu. Nah, gue gak tahu kalau di restoran, di makanan seperti apa, food vlogger coba yang kalian sering tonton gimana gitu. Tapi buat gue, kalau misalnya semuanya harus dibilang enak atau harus disembunyiin, kok jadi nggak jujur ya rasanya ya. Jadi nggak genuine gitu. Kalian nonton juga kalian pengen tahu mana yang enak dan yang tidak gitu kan. Kalau semuanya dibilang enak, ya kalian jadi nggak dapet review jujur. So, yang Indonesia nasi goreng itu bukan selera gue. Gini aja, gue jujur aja deh. karena kayaknya punya gue. Gue ambil dulu. Iya, sure. Thank you. Ya, gitu. Oke, orang gue datang. Gini aja deh, gue jujur aja deh. Mau makan di rumah? Mari. Udah jalan ya. Kerupuk tuh habis. Mau tambah? Mau tambah kita beli. Ya terserah makan aja kalau udah enggak. Habis. Orang kaya beli kerupuk lagi. Jadi kita berdua ini beli kerupuk udah 65.000 lah. Oke. Nah,
Gue jujur aja ya, kenapa? Karena ada juga yang mau gue puji gitu. Jadi ya gue rasa seimbang lah. Yang Indonesian nasi goreng, jujur, nggak enak. Seasonal. Kalau kokinya. Oh enggak, kalau yang Indonesian nasi goreng memang nyanda no. Iya. Memang nyanda. Kalau ini, iya ini itu antara B aja atau enak sekali. Kalau yang Chinese fried rice, thank you. Nah itu yang gue bilang tadi kan. Kebetulan ada contohnya nih. Ini mobil-mobil berhenti semua nih. Padahal kita tadi masih agak jauh kan. Dan ini berhentinya tadi sampai kaget. Sampai berhenti mendadak gitu. Kalau di Indo kan ya lewat-lewat aja. Karena dia pi merah. Anyway, ya kalau yang ini itu memang di situ tuh rasanya nggak konsisten. Tapi dari 10 kali gue beli ya 8 kali enak lah gini yang Chinese fried rice ini. Tapi kalau yang Indonesia nasi goreng yang kemarin gue bikin konten itu udah kali kedua, memang nggak enak rasanya. Gue cukup yakin buat orang Indonesia, buat lidah orang Indonesia itu nasi gorengnya tuh B banget. Itu kayak nasi pakai kecap aja udah sama jatuh. 260.000 hampir melayang. Oke, kita lanjut. Ya itu kayak yang Indonesia nasi goreng itu kayak nasi dicampur kecap terus mungkin ditambah bumbu dikit udah gitu. Apa ya? Kurang flavorful. Itulah kira-kira rasa yang gue bisa deskripsiin gitu. Tidak ada rasa yang spesial. Tapi kalau yang Chinese fried rice ini rasanya enak. Nanti gue sambil makan, gue liatin ke kalian penampakannya kayak apa. Dan ya gue deskripsiin rasanya. Adalah menu-menu yang not recommended, tapi ada juga menu yang oke. Ya betul. Ya khusus untuk petainya dia juga udah pernah gue rasain. Nanti akan gue rasain lagi. Dua ini gue sangat rekomen buat kalian beli di Noodle Box. Mana ada tulisannya nggak nih? Ada nih Noodle Box. Buat harganya worth it apa enggak gitu, atau gimana tuh harganya dibandingkan dengan makanan-makanan lain di Australia. Ini porsinya lumayan banyak ini. Gua nggak tahu kelihatannya di kalian mungkin agak kecil, tapi kalau di saleng di piring apa sih saleng? Dipindahin di piring. Saleng. Ya kalau dipindahin piring ini mungkin porsi 3 orang nih. Kalau gua ya porsi 1 orang, tapi banyak ini walaupun kecil gini ya. Ini padat gitu. Banyak. Jadi untuk harganya 250.000 ya. 250.000, 260.000 lah. Itu worth it aja sih sebenarnya. Dan itu harga yang cukup common di Melbourne, terutama dengan porsi sebanyak ini. Mau dibilang terlalu mahal juga enggak, tapi murah juga enggak. Yang harus di highlight. Maksudnya highlight dari harga di Australia itu bahan mentah kurang lebih harganya beti sama di Indonesia. Kayak daging. Di sini tuh udah kalau daging babi ya per kilo ada yang 12 sampai 16 dolar. 120 sampai 160.000. Kayaknya sama harga di Manado. Di Manado kayaknya segituan juga deh. Jadi memang alternatifnya kalau di Australia itu masak gitu. Kalau makan di luar gini memang range harganya memang segitu. Nah, ada juga yang kita find out yang begini. Di Indo itu harga makanan normal, maksudnya rata-rata berapa? 20-30 ribu per porsi. Dan itu untuk kalau dibandingkan dengan UMR itu harga itu rate per jamnya. Contohnya di Balikpapan UMR-nya 3,5 juta. Berarti kan sekitar 20-an ribu per jam itu dibayar. Nah, harga porsi makanan juga kan segitu kan. Dibandingin dengan Australia, rate kita per jam 20-30 dolar. Segitu juga harga makanan di sini. Jadi kayak apple to apple-nya begitu. Di Indonesia itu optionnya itu cukup, range-nya tuh cukup apa ya? Kayak kalian tuh mau cari makanan yang murah itu, murahnya tuh murah banget, mahal-mahalnya mahal banget gitu. Sedangkan di Australia ya semurah-murahnya ya paling 150.000 per porsi gitu. Ya nggak bisa lebih murah lagi, nggak ada lagi makanan lebih murah dari 15 dolar gitu, yang proper ya, yang porsinya proper gitu. Mahalnya palingnya 350.000, 300.000 lah udah mahal, 300.000, 350.000. Nggak yang jomplang yang gimana gitu.
ya itu sih, itu insight aja. Dan soal harga nasi goreng gua, ini 180, bukan. Ini 170.000. 160, 170.000 lah. Ya oke lah. Mungkin karena gue beli porsi yang kecil juga ya, jadi kerasanya nggak worth it dengan harga yang semahal itu. Karena gue punya comparisonnya, jadi sama restorannya di CBD. Nanti mudah-mudahan gue ada waktu terus gue buat kayak gini deh, makan di restoran itu. Terus ya sama gue kasih tahu harganya dan rasanya. Di situ harganya 200.000. Jadi cuma beda sekitar 30 ribuan dibandingin yang gue beli sekarang. Tapi porsinya lebih banyak, dagingnya pun banyak. Jadi kalau lo tanya gue worth it apa enggak, ya kalau porsi yang kecil kayaknya lebih worth it yang itu tuh, yang makan di CBD. Kita nyebutnya CBD di sini. Kalau di Jakarta ada SCBD, di sini CBD-nya doang. Central Business District. Jadi MCBD, Melbourne Central Business District. WCBD. Ada kayak W. Warrnambool. Ya kalau ini di Warrnambool Central Business District. That's it. Gua coba saleng ke piring aja ya. Ya, gua tumpahin ke sini. Agak ngerepotin. Woi, ya tumpah lagi ya. Jorok lagi pakai tangan, maaf ya. Agak jorok dikit. Soalnya sayang banget. 180.000 gue gak rela kalau yang jatuhnya sebanyak itu. Sumpah. Aduh, sumpah tadi tangan gue tuh refleks. Aduh, jorok. Kira-kira seperti ini porsinya. Aneh banget ya. Garpunya kayu, ininya stainless tuh. Jadi seperti yang gue bilang tadi kan, ini kelihatan tempatnya kecil nih. Ya kan, nih. Cuma tangan aja nggak muat, tapi isinya dipadetin dan jadi sebanyak ini. Oke, mari kita makan. Ini lagi dapet yang enak. Lagi dapet yang enak nih. Soalnya tadi gue bilang kan, dari 10 kali gue beli, paling ya 2 kali lah kurang enak gitu. Nggak tahu tuh, mungkin kokinya lagi bad mood atau apa. Ada apa aja ini? Ada udang, ada B2, ada kacang polong, ada toge, dan lain-lain. Enak banget. Nah, gue hari ini baru makan sekali lagi. Ini udah jam berapa kan? 8.24. Udah malam juga, 8:30. Kalau kalian penasaran kok tadi jam 8 terang gitu. Ya karena daylight saving time. Gampangnya gini, sebenarnya tadi itu bukan jam 8 tapi jam 7. Cuma kalau spring atau summer tuh ditambahin waktunya, digeser waktunya. Ya kalian bayangin aja misalnya di Indo, biasanya paling terangnya sampai jam 6 doang kan, jam 7 udah gelap gitu. Jamnya digeser, jam 6 itu jadi jam 7. Nah berarti kalau udah digeser, jam 7 tuh terang kan gitu, jam 7 kayak jam 6. Ya itu yang terjadi di sini. Memang yang geser tuh bukan satu kota gitu, enggak ya. Dan ini juga bukan keputusan yang dibuat cuma tahun ini doang gitu, enggak. Emang setiap tahun kayak gitu pasti akan kegeser di bulan April atau Maret atau April ya kemarin. April. Nanti balik lagi bulan Oktober. Ini gue jujur tidak di endorse juga ya. Di endorse apaan, tadi ada yang gue bilang gak enak ya kan. Tapi kalau mau beli nih rasain yang ini, Chinese fried rice. Enak banget, recommended banget. Oh kalau makannya agak berantakan ya. Tolong rasa dulu dengan kerupuk. Pak mau rasa ini? Boleh. Terakhir sebelum gue sudahi videonya, gue mau rasain ininya dia dulu. So good. Mari kita rasa patainya. Ini ada daging mbak, ini gede banget nih. Kalau kita ambil kita nggak tahu diri apa. Kira-kira masih ditemenin nggak ya? Nggak rasain. Enak banget, nice. Oke, terakhir banget. Kalau dibandingin sama Indonesia, enakan mana sih? Nah, itu tuh. Gue jawab dulu ya, nanti gue minta Mika jawab. Buat gue, ini nasi goreng yang cukup enak lah.
tapi banyak bisa lu temuin di rumah makan Chinese dengan rasa yang mirip. Dan harganya lebih murah. Mungkin paling mahal 50.000 kali. Ya start dari 30.000 kan biasanya 35.000. Enak, tapi kalau dipikirin harganya gitu ya dalam rupiah masih ada nyeseknya gitu. Karena mungkin kalau enak banget ya udahlah gue bayar nasi goreng 160.000, 170.000 gitu ya. Tapi karena ada comparisonnya di Indonesia dan harganya lebih rendah jadi enak, tapi ya begitu dirupiahin masih ada berasa lah. Ya gitulah kira-kira. Kalau Ngana? Tetap Indo yang menang. Karena faktornya lebih ke penggunaan bumbu. Lebih ini rame, lebih flavorful. Jadi the thing is makanan di sini menyesuaikan lidahnya orang lokal, orang Australia yang bumbunya sangat-sangat sedikit. Oke. Hanya salt and pepper. Kayaknya misalnya salt and pepper kan 2 bumbu. Kayaknya orang tambah 4 bumbu udah cukup deh jadi 6 gitu kan. Nah udah selesai. Sedangkan di Indonesia kan kita bisa sampai ini itu sampai 12. Masak rendang aja bisa semalaman. Iya, masak rendang. Itu dia verdictnya, vonisnya. Jadi in general ya specifically nasi goreng di Indonesia lebih variatif, lebih murah harganya dan banyak yang lebih enak. Tapi ini pun cukup enak kok. Maksudnya ya untuk standar Australia enak dan ya mau gimana lagi mau dari Indo. Just tip. Dah, itu aja. Saya mau habis ini dulu. Segitu aja dulu videonya. See you next video. Kalau ada saran, kritik, tolong di komen di bawah. Kalau ada ide juga gue mau buat video apa selanjutnya, silakan. Dan kalian suka apa enggak video kayak gini? Kalau suka gue akan coba buat lagi yang model-model vlogging kayak gini. Ya, mudah-mudahan ada info yang bermanfaat yang bisa kalian dapat. Terakhir jangan lupa ada YouTube membership. Di situ ada video-video eksplisit kayak beneran. Jadi kayak misalnya kita mau bicara soal stereotype orang dari berbagai negara begitu. Yang tujuannya kita mau kasih tahu. Jadi kalau Ngana baku dapetin orang negara ini siap-siap gitu. Jangan terlalu heran kalau misalnya. Tapi kalau di publik kan kayaknya bakalan digoreng, bilangnya rasis lah apalah dan sebagainya gitu. Ya padahal arahnya bukan gitu. But anyway, ya karena itu lebih safe-nya di membership, makanya gue taruh di membership. Dan banyak deh cerita-cerita gue di tempat kerja juga gue taruh di situ. Ada Q&A juga. Ya itu lah pokoknya. Silakan join aja dan ada Discord juga, kalian bisa join Discordnya, semuanya linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Segitu aja dulu videonya, see you next video Pi ya. Bye, tolong saya habis dulu. Terakhir.